Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri di channel Khairul IMT. Setelah kita selesai membuat form untuk mahasiswa dan dosen, nah sekarang kita akan melanjutkan proyek syakat kita atau proyek akademik kita atau proyek nilai kita itu dengan menggunakan form mata kuliah. Nah, bagi teman-teman yang belum membuat atau melihat video tentang membuat form mahasiswa, form dosen, silakan klik i yang di kanan atas. Di sana saya cantumkan ada form mahasiswa, cara linknya untuk menuju videonya, untuk video mahasiswa dan untuk video dosen. Nah, sekarang ini kita akan lanjutkan untuk video mata kuliah. Oke, kita buka dulu project kita yang kemarin. Kita buka proyekannya ya. Ini form dosen sama form mahasiswa kita sudah selesai. Sekarang kita bikin form baru. Kita klik project ini, kita klik kanan, kemudian add, kemudian form, kemudian open. Nah, sudah bikin form baru. Ini kita yang lainnya kita close saja. Nah, ini kita save dulu. Nama formnya adalah F mata kuliah. Kita enter. Kemudian di sini juga kita ganti F mata kuliah. Oke. Nah, sekarang kita play tapi yang tampilnya data dosen. Nah, gimana caranya supaya yang tampil data mata kuliah kita? Kita klik project, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik di sini kita pilih yang mata kuliah. Oke, kemudian kita klik oke. Sudah selesai, sekarang kita fokus saja ke form dosennya. Oke. Nah, di sini kita ganti dulu formnya, ini namanya adalah form mata kuliah. Oke, ini kita besarkan sedikit. Kemudian kita atur. Jadi kalau kita play ini dia bisa tampil di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di suka-suka dia gitu ya. Nah, sekarang kita akan atur dia bagaimana caranya supaya dia tampil di tengah. Caranya itu kita klik formnya, kemudian kita lihat bagian properties ini, kita cari yang Windows Startup Position. Kemudian kita pilih yang center screen. Oke. Sudah, kemudian baru kita bikin formnya. Ya, kita bikin sebuah frame di sini. Kita hapus caption frame-nya, kita buat labelnya di sini ya. Itu input data mata kuliah. Input data, kita lihat mahasiswa kita biar sama. Input data mahasiswa, berarti ini input data mata kuliah. Kemudian kita lihat ini fontnya apa kemarin biar sama gitu ya. Bernard itu ukurannya 14. Kita ganti fontnya. Bernard itu ukurannya 14. Oke. Nah, ini di rata kiri. Gimana caranya supaya di rata kanan? Kita atau rata tengah, kita ambil yang di alignment ini. Nah, ini kita pilih yang center. Sudah, kita geserkan ke bawah, kita geser ke atas. Oke, nah sekarang kita bikin frame untuk inputannya di sini. Nah, kita hapus juga. Ini kita input sebuah label di sini. Itu namanya adalah kode mata kuliah. Ini kita besarkan. Geser ke sini. Nah, kita geser ke sedikit. Kemudian kita input dengan teks. Nah, kemudian kita bikin label lagi. Kita bikin yang mata kuliah atau nama di mata kuliahnya. Oke, ini teks juga kita taruh di sini aja. Besarkan sedikit saja besarnya. Oke. Nah, ini kita geser ke tengah.
Kemudian selanjutnya kita bikin jumlah SKS-nya berapa gitu ya. SKS sistem kebut semalam. Kemudian ini kita bikin kecil saja, kita geser ke kiri. Kemudian setelah itu setelah kita bikin yang SKS-nya, sekarang kita rename bagian text field-nya ini. Kita bikin txt kode. Kemudian namanya ini txt nama. Kemudian yang ini txt SKS. Ya, kita kosongkan dulu teksnya supaya dia lebih rapi. Ini juga kita kosongkan, ini juga kita kosongkan. Oke, sekarang kita bikin data DB grid-nya. Ya, kita klik yang tool DB grid ini, kita taruhnya di sini. Oke, nggak usah terlalu besar. Kita sekarang selanjutnya bikin tombolnya. Kita taruh di sini, ada tombol tambah. Kita besarkan sedikit lagi. Ya. Nah, ini kita ganti captionnya menjadi tambah. Kemudian ada tombol simpan di sini. Kita kecilkan dulu biar sama. Tidak bisa kecil sama dia nih. Pause dulu. Besarkan. Ini kita kecil lagi. Udah. Ini kita buat captionnya simpan. Kemudian yang ketiga kita bikin tombol edit. Kemudian selanjutnya ada tombol hapus. Terus akan tombol hapus di sini. Kemudian ada tombol keluar. Ini kita geser ke sudut. Oke. Udah, begini penampilannya. Nah, sekarang kita bikin sebuah tabel baru, yaitu tabel mata kuliah. Caranya itu kita pergi ke add-in sini, Visual Data Manager. Ya, kita klik File, Open Database, Microsoft Access. Kita pilih database kita yang tadi, kita klik kanan New Tabel, kita bikin di sini mata kuliah. Kita bikin fieldnya, namanya itu kode MTK atau kode mata kuliah, kita pendekkan saja, kita bikin 7. Oke, kemudian nama MTK, kemudian biarkan segitu, kemudian ada SKS. Nah, ini tipenya itu kita bikin saja, biarkan saja teks ini karena dia nggak akan diolah ya. Kita bikin dia 2 saja atau 1 saja. Karena kenapa 1? Karena SKS itu paling banyak cuman 4. Yang 4 itu cuman 1 karakter. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, close. Sekarang kita bikin indeksnya, bikin IDX kode MTK. Ya, ini kenapa IDX, apa penjelasannya, silakan teman-teman lihat video yang pertama tentang mahasiswa, itu udah dijelaskan di sana. Kita klik kode MTK ini, kita biarkan dia primary dan unik. Kenapa dibiarkan, juga udah ada penjelasannya di video mahasiswa. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bikin nama
IDX nama MTK ya. Kita klik nama ini kita hapus. Kenapa kita hapus juga udah ada penjelasannya. Kita oke. Kemudian kita close, kita klik build tabel. Udah selesai di sini, kita close saja. Nah, sekarang kita bikin data kita. Kita panggil database kita yang tadi dengan menggunakan tool data yang ini. Kita taruh aja di sini, kita ganti namanya menjadi data MTK. Data mata kuliah. Ini kita sembunyikan lagi ya biar rapi. Oke. Nah, sekarang data MTK ini kita lihat lagi. Kita atur database name-nya yaitu si akad kita. Kemudian kita atur juga yang bagian record set type-nya itu menjadi null table dan record source-nya menjadi mata kuliah. Oke, pengaturan itu sudah selesai, kita sembunyikan lagi. Nah, sekarang kita atur DB grid kita. Itu kita atur yang data source. Data MTK ya, name dari data kita tadi. Kemudian kita klik kanan, kita ambil yang retrieve fields. Udah. Nah, ini kita atur data source-nya, data MTK, data field-nya itu kode MTK. Kita klik di bawah, kita ambil data source-nya. Kalau nggak keluar, klik dulu form-nya, klik lagi ini. Ya, kita cari data source tadi. Kita ambil data MTK, data field-nya itu nama MTK. Kemudian yang ini juga data source-nya data MTK, kemudian data field-nya itu SKS. Oke, udah. Sekarang kita coba jalankan dulu. Oke, kemudian sekarang kita buat coding tambahnya. Coding tambahnya itu adalah data MTK titik record set titik add new. Kemudian kode, nggak ada kode ya, txt kode titik set focus. Itu coding tombol tambahnya. Sekarang coding tombol simpannya. Data titik MTK titik record set titik update. Kemudian data MTK ini kita refresh. Ini kita copy saja karena akan kita gunakan berulang. Udah, itu simpannya. Sekarang editnya data MTK titik record set titik edit. Nah, kita pastikan yang refresh. Oke, kita masukkan yang ke dalam biar rapi. Kemudian selanjutnya ada tombol hapus. Tombol hapus pun data MTK titik record set titik delete. Kemudian kita refresh. Oke, terakhir ada tombol keluar, kita end. Nah, penjelasan yang lebih ringannya atau lebih lambatnya itu ada di video yang mahasiswa. Silakan teman-teman simak video yang di bagian mahasiswa. Kita cepat saja karena ini cuma mengulang dari video yang mahasiswa, cuma beda-bedakan. Kemudian kita coba jalankan. Kita klik tambah MTK 001. Kita buat nama mata kuliahnya Bahasa Pemrograman 1. SKS-nya ada 4. Kita simpan. Kita bikin satu lagi deh buat untuk hapus MTK 002. Ini kita sembarang saja, kemudian kita simpan ya. Kemudian ini kita edit misalnya jadi ABC, kemudian kita edit, udah teredit. Kemudian kita hapus, udah terhapus. Sekarang kita keluar. Oke, begitu cara membuat form untuk mata kuliah. Jangan lupa di save ya. Nah, kalau kita close ini akan konfirmasi, klik aja yes. Nah, sudah terclose. Coba kita buka lagi apakah tersimpan. Nah, ini udah ada 3 form kita. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa dipraktekkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.